Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman tugas terstruktur 3 literasi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Tanti Lestari dengan NIM 7101421192. Oke, jadi untuk isi materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah ada hubungan manusia dan teknologi, yang kedua ada dampak positif dan negatif teknologi, yang ketiga ada konsep dan pemanfaatan IoT dan Big Data, konsep yang keempat adalah konsep dan pemanfaatan AI, lalu ada konsep dan pemanfaatan e-commerce, ada etika dunia cyber, dan yang terakhir adalah informasi dan transaksi elektronik. Oke, jadi untuk masuk pertama kita membahas topik satu yaitu hubungan manusia dan teknologi. Jadi manusia dan teknologi adalah dua kata yang tak bisa dipisahkan pada era modern saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak akan pernah lepas dari sebuah teknologi sehingga teknologi saat ini merupakan bagian kebutuhan pokok yang harus dan wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, teknologi pada intinya adalah alat-alat ciptaan manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya saat ini, teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, kita tahu bahwa teknologi pada saat ini bisa memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi. Seolah-olah jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang berada di belahan dunia lain itu sangat dekat. Untuk topik yang kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Pertama, dampak positif. Kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat, sampai komunikasi secara langsung pembicaraan sekalipun melalui internet. Selanjutnya, munculnya bermacam-macam komunitas dari internet, lalu mudahnya mencari informasi yang kita butuhkan, kita dimungkinkan berbelanja melalui media internet, selanjutnya akses internet dapat kita lakukan dengan mudah, lalu mendapat hiburan seperti games online dan lainnya, dan yang terakhir adalah menipisnya budaya lokal. Yang selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah serangan dunia maya. Serangan dunia maya adalah jenis manuver ofensif yang digunakan oleh negara, individu, kelompok, atau organisasi yang menargetkan sistem informasi komputer, infrastruktur, jaringan komputer, dan atau perangkat komputer pribadi dengan berbagai cara tindakan berbahaya yang biasanya berasal dari sumber anonim yang mencuri, mengubah, atau menghancurkan target yang ditentukan dengan cara meretas sistem yang rentan. Serangan dunia maya ini contohnya adalah yang pertama denial of service, yang kedua adalah worm, virus, dan trojan. Yang kedua, selanjutnya adalah pencurian informasi dan identitas. Salah satu yang sering dilakukan untuk mencuri informasi dan identitas adalah phishing. Dalam komputer, phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit. Dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang ketiga adalah manipulasi data digital. Manipulasi data digital adalah merubah suatu nilai data yang tersimpan pada suatu sistem. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke topik 3, yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Konsep dasar IoT, Internet of Things, yang biasa disebut dengan IoT tidak akan ada habisnya karena Internet of Things tidak mempunyai definisi tetap. Jadi selalu ada saja bahasan
Entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Keberadaan perangkat keras seperti mobile phone, sensor, serta perangkat lunak seperti aplikasi, saat ini hampir semuanya dikendalikan oleh internet. Sehingga Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MEMS, dan internet. Selanjutnya adalah cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya itu menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dalam jarak berapapun. Internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis, tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Selanjutnya adalah cara kerja big data. Yang pertama ada integrasi data, yaitu dengan mengumpulkan semua data berdasarkan kategori, bisa dari kumpulan komentar pelanggan di media sosial, unggahan video pelanggan dengan produk, dan sebagainya. Setelah data sudah dibuat terstruktur, maka baru bisa diproses oleh bagian analisis data di perusahaan. Yang kedua adalah manajemen data. Mengatur dan menyimpan data yang sudah terstruktur tadi ke dalam media penyimpanan terbaik. Saat ini, media yang paling banyak dianjurkan adalah media penyimpanan online atau cloud, sehingga bisa memiliki kapasitas besar dan kemudian bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga adalah analisis data. Melakukan analisis data, dan jika dilakukan manual, maka akan memakan waktu dan tenaga sekaligus pikiran. Maka perusahaan masa kini sudah menggunakan tools atau alat bantu untuk analisis data, supaya big data yang jumlahnya susah dihitung bisa dianalisis dengan baik dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu konsep dan pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Konsep AI yang pertama adalah acting humanly. Bentuk ini pada dasarnya adalah kecerdasan buatan yang dapat menyelesaikan pekerjaan dan melakukan tugas-tugas yang biasanya ditangani oleh manusia. Yang kedua adalah thinking humanly. Thinking humanly berarti suatu perangkat teknologi mempunyai sistem berpikir secara manusiawi, dapat terlibat dalam aktivitas manusia berkat gaya berpikir tersebut. Yang ketiga adalah think rationally. Cara lain untuk berpikir secara manusiawi adalah dengan berpikir secara logis. Maka sistem diciptakan untuk memiliki kemampuan bernalar secara kritis seperti manusia. Yang keempat adalah act rationally. Kemampuan berpikir logis diikuti dengan kemampuan bertindak logis yang merupakan pengembangan dari suatu sistem di mana manusia tidak hanya mampu berpikir logis, tetapi juga mampu bereaksi secara logis, seperti mengenali benar atau tidaknya sesuatu. Lalu selanjutnya adalah ada cara kerja AI. Pada prinsipnya, cara kerja AI adalah dengan menjalankan tugas-tugas seperti analisis data, pemrosesan data, dan mempelajari pola maupun fitur dari suatu data. Mesin kecerdasan buatan akan menganalisis data dalam jumlah besar atau big data. Pemrosesan datanya akan dilakukan dalam satu waktu secara cepat dan berulang. Mesin ini juga bisa mempelajari pola dan fitur data secara otomatis karena intelligence algorithm. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. Yang pertama yaitu konsep e-commerce. E-commerce merupakan penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis secara formal. Transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu.
Ada 8 kunci rahasia pemanfaatan model bisnis yang dikembangkan untuk industri e-commerce. Yang pertama yaitu value proposition atau proposisi nilai. Yang kedua adalah revenue model atau model pendapatan. Yang ketiga adalah market opportunity atau kesempatan pasar. Lalu ada competitive environment atau lingkungan kompetitif. Selanjutnya adalah competitive advantage atau keunggulan bersaing. Lalu ada market strategy atau strategi pasar. Lalu ada organizational development atau pengembangan organisasi. Yang terakhir adalah manajemen tim atau tim manajemen. Untuk topik yang keenam adalah etika dalam dunia cyber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa untuk mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari ruangan kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia cyber yang kerap membawa masalah adalah hoax. Ada beberapa situs yang dapat kita gunakan sebagai rujukan untuk klarifikasi berita hoax. Beberapa di antaranya adalah: 1. Laman resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam laman www.kominfo.go.id. Yang kedua adalah laman yang dikelola oleh Movindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia dalam laman www.movindo.org.id. Yang ketiga adalah laman Turnback Hoax dalam turnbackhoax.id. Laman cek fakta dalam cekfakta.com. Selain itu, kita juga dapat melakukan klarifikasi dan pengecekan melalui aplikasi yang terdapat dalam Play Store atau App Store, sehingga aplikasi tersebut terintegrasi dengan gawai yang dimiliki. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu Hoaxbuster Tool. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan internet secara bijak. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari plagiasi. Plagiasi terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini seringkali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sitasi. Nah, untuk menghindarinya, saat ini terdapat aplikasi Reference Manager untuk dapat memuat sitasi dan menulis daftar pustaka secara otomatis, yaitu dengan melalui Mendeley. Topik yang ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan yang digunakan untuk mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain, hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung dengan internet. Di sini seolah-olah ada dua dunia, yaitu dunia real world and cyber world atau dunia maya. Kita masuk ke cyber world ketika kita terhubung dengan internet. Misalnya ada orang yang menghina orang lain lewat ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet, maka yang berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan. Hukum Mayantara yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik C.O. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Tidak bisa diterapkan terhadap kasus tersebut. Namun, apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang terhubung dengan internet seperti Facebook atau Instagram, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah UU ITE. Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ITE diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Pasal 2 tersebut di atas memperluas asas ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat yang ada dalam KUHP. Asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat dalam KUHP tidak bisa menangani cybercrime secara menyeluruh. Hal ini karena sifat cybercrime yang borderless atau tanpa batas, yaitu tanpa batasan ruang dan waktu. Pelaku cybercrime bisa melakukan kejahatannya dari negara lain meskipun korbannya di negara yang berbeda. Bahkan dampak negatif dari cybercrime masih ada sampai kapanpun. Meskipun pelaku maupun korban sudah meninggal, contohnya seseorang yang berada di Amerika melakukan penghinaan lewat Facebook terhadap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Muatan penghinaan tersebut akan masih ada di dunia maya apabila tidak dihapus dari Facebook atau status di Facebook tersebut telah di-capture dan disebar ke berbagai pihak sehingga tidak bisa terhapus semuanya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.